perjalanan yang menarik dalam seminar webinar ASTI hari ini. Nah, mari kita mulai dengan menyambut dengan hangat dan penuh semangat. Acara hari ini, ASTI Internship Abroad Session 2 akan merupakan lanjutan dari sesi yang sebelumnya. ASTI Internship Abroad sesi pertama, Sharing About Internship Experiences Thailand to Indonesia, di mana kita telah mendengarkan pengalaman magang yang menarik dari mahasiswa Thailand yang telah berkesempatan untuk melakukan magang di Indonesia. Nah, hari ini kita akan mendalami lebih jauh tentang bagaimana cara mengajukan internship internasional melalui ASTI. Nah, dengan kita sudah ada speaker yang luar biasa, yaitu Kak Jeremy Brian Pratama sebagai Coordinator of Outgoing Division. Kita akan mendapatkan wawasan dari Kak Jeremy yang sekiranya berharga lah. Jadi mari kita buka pikiran kita, siapkan pertanyaan, dan siap untuk mengambil banyak inspirasi. And now, saat yang telah kita tunggu-tunggu, mari kita sambut dengan hangat Kak Jeremy Brian Pratama, koordinator dari Divisi Outgoing ASTI yang akan membagikan pengetahuannya tentang bagaimana cara mengajukan magang internasional melalui ASTI. Dan dengan ini mari kita temukan bersama bagaimana cara mengembangkan karir dan juga petualangan di luar batas-batas yang kita kenal. Untuk Kak Jeremy, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Dimas. Apa suaraku udah kedengeran? Sudah, Kak? Oke. Selamat pagi teman-teman. Mungkin buat semuanya yang udah datang, mungkin kalian tertarik untuk have a internship di luar. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing juga kasih tahu ke kalian gimana sih caranya kalau kalian mau intern di luar melalui jalur IAST. Nah, bentar. Aku izin share screen dulu. Nah, apa udah kelihatan layarnya? Kelihatan, Kak? Oke. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin penasaran gimana sih caranya kalau mau intern atau magang di luar. Nah, sebenarnya di sini IAST itu bisa membantu kalian. Nah, sebelumnya apa sih IAST itu? Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu IAST itu sebenarnya apa sih, organisasi apa sih? Nah, jadi IAST itu kepanjangannya International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. Nah, jadi kami itu organisasi non-government dan juga non-profit yang akan membantu mahasiswa-mahasiswa tentunya di Indonesia untuk mengambil atau mendapatkan pengalaman magang di luar negeri. Nah, IAST itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi di negara-negara lain itu juga ada IAST-nya sendiri-sendiri. Misal di Swiss atau di Vietnam, di China mungkin, dan mereka punya organisasi IAST, punya mereka sendiri-sendiri. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di uh, layar PPT, itu ada beberapa teman kita yang sudah pernah magang di luar lewat jalur IAST. Nah, jadi ini contohnya ada Kak Shani sama Kak Iren, mereka beberapa bulan yang lalu pergi ke Ceko untuk intern di sana. Kemudian ini nih yang diangkat sama orang-orang ini, itu Kak Yoga. Dia angkatan 2018, Teknik Industri Internasional. Nah, dia nih ke Jerman kalau nggak salah. Terus yang di bawah ini itu ada anak Denmark yang pernah ke kampus kami, ke Atmajaya. Itu juga melalui jalur IAST. Jadi kami menyambut mereka untuk melakukan intern di sini. Gitu. Nah, kalau kalian tertarik untuk intern, apa aja sih yang harus dilakuin? Nah, jadi yang pertama itu kalian harus cek apakah kalian itu eligible atau enggak, apakah memenuhi syarat atau enggak. Nah, syaratnya apa aja sih? Sebenarnya syaratnya tidak terlalu banyak. Yang pertama itu cuma umur, yaitu di antara 18 tahun dan 30 tahun. Jadi
pastikan kalian di antara umur tersebut. Terus yang kedua, enrolled or graduate must have student enrollment certificate. Nah, jadi kalian itu harus memiliki sertifikat enrollment atau bukti yang menunjukkan bahwa kalian itu seorang mahasiswa aktif seperti itu. Nah, untuk yang di sini sebenarnya kami hanya menerima mahasiswa yang aktif. Jadi kalau yang sudah lulus itu nanti akan kurang diprioritaskan seperti itu. Jadi diusahakan kalian itu masih menempuh pendidikan di universitas dan merupakan mahasiswa aktif dari kampus tersebut. Kemudian yang ketiga, keep in mind that in the hosting country there may be additional requirements. Jadi selain requirements dari kami dari IAST, biasanya dari universitas atau perusahaan yang di luar yang membuka offer itu mereka memiliki additional requirements. Jadi mereka akan membuka sebuah offer dan offer itu akan memiliki requirements-nya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kalian nanti akan sebisa mungkin mencari apakah atau memastikan apakah kalian sesuai dengan requirements yang mereka butuhkan. Nah, kemudian setelah kalau kalian sudah tahu kalau misal kalian eligible atau enggak, kalian bisa langsung mulai aja mengajukan permohonan application atau registration. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama, kalian bisa search aja di Google atau di browser lain, IAST Exchange Platform atau IAST EP. Nah, itu merupakan website dari IAST, website resmi yang bisa kalian gunakan untuk berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan intern oleh IAST. Nah, berikut ini cara yang bisa kalian lakukan. Jadi, langsung aja search di Google, IAST Exchange Platform, terus kalian bisa register kalau belum punya account ya, pakai email student juga bisa, pakai email pribadi bisa. Nah, kemudian kalian bisa login kalau sudah punya username dan juga passwordnya. Nah, kalau sudah register, biasanya, di proses registernya itu biasanya kalian bakal dapat option, apakah kamu student atau employer. Nah, mungkin karena di sini mungkin kebanyakan student ya, jadi kalian pilih aja yang kita itu sebagai student seperti itu. Nah, setelah itu biasanya ada pengisian data-data. Jadi bisa aja langsung diisi data, misal seperti first name atau last name atau nationality kayak gitu. Terus langsung aja di submit. Tapi sebelum submit terus baca dan cek checkbox terms and condition yang ada di bawah. Nah, terus nah yang kedua ini langkah yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau kalian mau misal mau mengeksplor webnya, jadi sebelumnya kalian harus sudah melengkapi profile kalian di website tersebut. Nah, caranya gimana sih? Kalau kalian udah bisa masuk di webnya, udah login dan segala macam, kalian bisa menuju langsung ke My Profile. Jadi nanti di webnya klik aja di icon profile kalian, nanti ada opsi atau tab My Profile, itu nanti diklik aja. Nah, terus nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nanti kalian bakal menuju langsung ke tab General. Nah, di General ini kalian langsung bisa mulai ngisi data diri aja. Jadi data diri kalian. Misalnya first name, last name lagi udah diisi kan tadi, berarti udah langsung auto keluar. Terus status kalian, kemudian juga ada phone number, terus date of birth. Nah, itu kalian isi semua. Nah, terus kalau udah diisi semua, kalian bisa langsung menuju ke tab Study Information. Nah, di tab ini itu penting banget data-data yang harus kalian isi karena itu menyangkut data studi kalian. Gitu. Jadi di sini kalian mengisi kalian tuh dari universitas mana sih, dari kampus mana gitu. Terus kalian tuh sudah
belajar di kampus berapa tahun sih, atau nama lainnya di sini completed years of study gitu. Terus kalau sudah diisi masih di tab study information. Nah, kalian ini step yang paling penting banget, karena kalau kalian nggak melakukan step ini, kalian nggak bakal diverifikasi dan kalian nggak bakal meng-apply ke offer yang sudah ditawarkan. Nah, jadi di study information ini kalian harus upload CV kalian gitu. Jadi kalian harus sudah punya CV dalam bahasa Inggris ya, ditekankan lagi CV kalian dalam bahasa Inggris, kemudian bisa langsung aja di-upload di section study information ini yang supporting documents. Itu cukup kalian upload CV aja dulu. Jadi kalau kalian udah upload CV, terus juga insert average grade-nya, jadi nanti di bawah ada kolom buat ngisi average grade. Nah, itu kalian sudah melakukan langkah yang paling penting di sini. Kemudian kalau sudah, kalian scroll lagi di bawah, ke bawah. Nah, itu ada pengisian data lainnya. Itu ada ini kayak period of availability. Jadi kalian available untuk magang itu dari waktu kapan ke kapan. Terus juga ada field of interest kalian, misal kalian tertarik di bidang mechanical engineering atau industrial engineering gitu, kalian bisa isi. Nah, kalau sudah diisi semua, kalian langsung klik save and validate. Nah, itu adalah langkah dari pendaftaran atau registrasi di website IAST. Nah, terus setelah kalian klik validate tadi, kalian tuh akan menunggu verifikasi dari member kami, dari panitia IAST kami. Nah, selagi kalian menunggu verifikasi, kalian bisa lihat-lihat tuh offer apa aja yang tersedia di website kami, yang tersedia di IAST. Nah, caranya gimana? Nanti di web, kalian bisa langsung ke kolom internship. Nah, di kolom internship itu nanti akan langsung kelihatan itu offer-offer apa aja yang tersedia seperti itu. Nah, di sini kebetulan offernya tuh sekarang ini ya kita ada sekitar 60-an offer, dan itu ke berbagai negara. Jadi nanti kalian bisa langsung cek aja, langsung login ke website kami, dan bisa cari-cari itu uh, apa offer-offer yang tersedia. Nah, kalau misal kalian udah lihat-lihat offernya, terus kalian tertarik nih sama salah satu offer, misal kalian tertarik ke Swiss, misal gitu. Nah, kalian bisa langsung aja email ke IAST Indonesia. Nah, emailnya tuh ada di PPT ini, seperti yang di layar ini. Nah, nanti kalian langsung email aja beserta dengan reference number yang ada di offer tersebut. Jadi biasanya sebuah offer tuh dia akan ada reference number. Nanti aku bakal tunjukin deh contoh tampilan offernya tuh kayak kayak apa. Nanti kalian bisa langsung lihat aja. Nah, kayak gini tampilannya reference number. Nanti kalian bisa input aja, disertai di email kalian bahwa eh, saya tertarik untuk mengikuti offer ini gitu. Nanti kita akan memfollow up dengan memberitahu kalian apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, kalau sudah eh, di sini tuh ada dua tipe internship. Jadi ada global internship sama exchange internship. Nah, yang global internship ini portofolio kalian atau data-data kalian, CV kalian itu akan eh, di compare sama applicant-applicant lain dari luar negeri. Jadi tidak hanya yang dari negara kalian. Jadi istilahnya persaingannya itu lebih lebih besar gitu. Karena kalian disaingkan oleh pendaftar-pendaftar dari negara lain untuk yang global internship. Nah, selalu untuk yang exchange internship itu kalian CV kalian atau mungkin berkas-berkas kalian itu hanya dibandingkan dengan atau di-compare dengan applicant dari negara kalian seperti itu. Jadi untuk yang exchange internship ini bisa dibilang kompetisinya tuh kecil, atau kalian kemungkinan besar akan bisa mendapatkan offer tersebut seperti itu. Nah, kemudian proses seleksi itu dilakukan
yang pertama itu oleh kami, oleh IAST Indonesia. Jadi kami harus mereview berkas-berkas kalian, apakah cocok dengan offer yang ingin kalian tuju seperti itu. Nah, tentunya juga kalian juga harus sudah apa, mengisi semua data-data yang diperlukan, terus baru kami nanti bisa me- mereview dan mengcompare apa namanya eh, data-data dari tiap aplikan seperti itu. Terus yang nomor dua, nanti kalian akan di rank atau di ranking mana aplikan yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan offer tersebut gitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu mengambil offer yang sesuai di bidang kalian. Jadi kalian akan mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibanding dengan aplikan yang bidangnya itu kurang sesuai seperti itu. Nah, kemudian adalah nomination, pencalonan. Nah, setelah kalian sudah diterima oleh employer dari luar atau universitas dari luar, nah kami akan eh, menginformasikan ke kalian apa aja sih yang harus disiapin gitu. Jadi biasanya dokumen-dokumen yang harus disiapin itu kayak cover letter, CV, terus transcript of records atau transkrip nilai, terus ada language certificate. Nah, untuk language certificate ini sebenarnya not mandatory, jadi kalian boleh pakai, boleh enggak. Tapi kita rekomen untuk kalian tuh punya language certificate dari English institution apapun, misal TOEFL, IELTS, atau mungkin yang lain, kalian bisa pakai. Terus yang wajib itu adalah English test from UAJY. Jadi di Atma Jaya ini kita ada English test, jadi kita ada dosen pengujinya. Jadi nanti dosen tersebut akan menyimpulkan atau memberi sebuah nilai, sebuah sertifikat seperti itu. Kemampuan Inggris kalian itu seberapa sih? Ataukah excellent, atau fair, atau good seperti itu. Nah, itu untuk language certificate. Terus ada certificate of enrollment. Nah, di certificate of enrollment ini kalian bisa minta ke kampus kalian masing-masing. Terus ada letter of recommendation. Nah, ini not mandatory juga, tidak wajib. Lalu ada photograph, scan copy of passport. Nah, tentunya kalian juga harus sudah mengurus paspor kalian ya. Dan yang terakhir itu ada portfolio. Portfolio kalian kalau ada untuk mendukung berkas-berkas kalian. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja step-step yang kalian harus lakukan. Nah, tapi sebelumnya aku mau coba dulu kasih tahu kalian gimana sih caranya em, menggunakan website IAST. Aku izin. Nah, udah kelihatan belum nih Googleku? Kelihatan, Kak? Nah, nah dari Google ini kan bisa langsung aja ya search IAST Exchange Platform. Nah, terus langsung ke websitenya yang IAST Exchange Platform ini. Nah, kalau kalian udah punya email, udah punya username, kalian bisa langsung login aja. Nah, kalau sudah masuk, nanti kalian akan dapat tampilan kayak gini. Nah, kalau kalian mau lihat internships-nya, ini kalian bisa langsung ke tab internship. Nah, di situ ada banyak banget internship atau offer-offer internship yang ada nih. Ini ada yang dari Jerman, ada Jerman 2, ada yang dari Kenya, Switzerland. Nah, ini kalian bisa lihat-lihat aja. Dan itu ada sekitar 60-an ya, ada 67 offer yang tersedia. Ini dari Brazil, dari Kenya, dari Yemen. Ini ada yang ke Tunisia juga. Nah, terus juga diperhatikan
bahwa ada exchange type di kolom yang ini, exchange type. Ini itu ada exchange internship, sama ada juga yang global internship. Nah, bedanya tadi yang global internship itu kalian akan di-compare atau bersaing dengan mahasiswa atau aplikan dari luar negeri. Kalau yang exchange internship itu kalian hanya di-compare dengan aplikan dari negara yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung aja nih cari mana yang kira-kira kalian tertarik. Karena ada banyak banget. Nah, kita ambil aja satu contoh. Nih, misal ke mana ya? Ke United Arab Emirates dah, ke UAE. Nah, kalian kalau mau lihat detailnya, detail offernya, kalian bisa klik aja PDF ini. Kalian klik PDF. PDF-nya kelihatan nggak ya? Muncul nggak? Belum muncul mungkin, Kak. Oh ya, bentar, bentar ya. Nah, ini. Nah, ini jadi kayak contohnya, contoh dari offer yang kalian akan ambil misal. Nah, bisa dilihat di sini ada general discipline, ini field-nya ya, field of study. Ini ada food science, food technology, terus ada biomed juga, ada macam-macam di sini. Nah, ini kalau misal kalian relate dengan field of study ini, boleh langsung aja ya, boleh langsung aja apply gitu. Terus ini misal ada language required, English good. Kalau kayak gini nih kurang detail. Jadi misal kalau kalian pakai yang tes English dari Atma Jaya aja sebenarnya nggak apa-apa. Kalian coba-coba aja untuk daftar. Tuh. Nih. Ini ada number of weeks offered, jadi 12 sampai 16 minggu. Terus ini tanggalnya 2 September sampai 31 Desember. Tuh. Juga ada estimated cost of lodging. Jadi cost kalian di sana tuh kira-kira berapa sih per bulannya? Tuh. Nah, kalian bisa aja cari-cari sendiri di websitenya. Ini banyak banget ada 60, ada 67 offer gitu. Nah, mungkin itu dulu sih dari aku. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung aja bertanya gitu. Aku balikin ke MC. Terima kasih. Ya, makasih banyak untuk Kak Jeremy. Nah, untuk sesi yang sekarang menuju sesi ke Q&A. Jadi misalkan kalian yang ingin mengajukan pertanyaan ke Kak Jeremy tentang topik yang tadi sudah dibahas, misalkan ada hal yang ingin kalian ketahui secara spesifik lagi, boleh saja bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand dulu. Oh ya, Faith, Aileen, and Siu Henry Solang. Oke, Faith, silakan apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Itu berapa lama ya, Kak, waktu magangnya di ISTI? Oke, bisa langsung aku jawab ya. Jadi waktu magang itu bisa beda-beda ya. Jadi tergantung dari offernya. Jadi kalau dari tadi ada 60 offer, itu pasti waktu magangnya dia akan beda-beda. Kayak tadi yang contohnya yang di Arab tadi, yang di Uni Emirat Arab, itu kan sekitar
12 sampai 16 minggu ya, 12 sampai 16 weeks. Nah, itu berarti sekitar berapa lama itu? Nah, jadi waktunya kira-kira segitu. Jadi beda-beda setiap offer. Mungkin bisa sebentar, bisa lama. Jadi tergantung offer yang ada gitu. Jadi bisa aja mungkin cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jadi tergantung dari offernya. Gitu. Apakah sudah menjawab, Mbak Viv? Makasih Kak, iya Kak. Ya, sama-sama. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ya, untuk Andrew Rianto, silahkan. Izin bertanya Kak, apakah saat magang keluar akan ada akomodasi dari IAST? Oke. Untuk akomodasi itu nanti akan diurus sama panitia IAST dari negara yang bersangkutan. Jadi misal contohnya kita mau ke UK misal. Nah, nanti anggota dari IAST UK akan menjamin atau mencarikan kita akomodasi. Jadi, nah, untuk sebagai apa ya? Kalau kalian misal masih ragu atau misal kalian belum pasti, kalian aku rekomenin untuk berkontak dengan anggota IAST sana sebelum kalian berangkat. Jadi beberapa saat sebelum berangkat kalian sudah kontakkan dengan IAST sana. Nanti kalau misal kalian sudah diterima gitu, biasanya nanti mereka akan ngirim email atau kontak person seperti itu. Dan nanti kalian bisa langsung aja tanya-tanya itu akomodasinya gimana, terus gimana. Nanti kalian akan dibantu oleh anggota IAST di negara yang bersangkutan, seperti dicarikan tempat tinggal dan segala macam gitu. Dan biasanya biayanya itu, nah ini biayanya bisa dari kita sendiri, bisa dipotong dari gaji intern yang kita ambil gitu. Jadi kalau dari IAST sendiri sih belum mengcover biaya akomodasi dan lain-lain seperti itu. Itu sih. Untuk Mas Andrew, apakah sudah menjawab? Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, apakah ada yang mau bertanya untuk yang lain? Oke, ada dua. Untuk yang pertama untuk Christophorus dulu, nggak apa-apa? Christophorus Arifianto Rusmarjati. Halo, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Mas? Eh, Pertanyaan saya, kalau dari teman-teman lalu yang udah pernah apply internship di luar, kira-kira ada nggak kayak misal skill atau requirement yang paling sering dicari atau mungkin paling common buat biar kita bisa apply intern di luar gitu, supaya kita ada kayak bayangan biar bisa tahu apa aja yang perlu disiapkan. Terima kasih. Oke, kalau skill atau requirements tuh tergantung juga ya dari offer. Tapi biasanya itu kebanyakan mungkin requirement-nya Microsoft Office. Jadi ada beberapa atau sering offer itu yang mengharuskan memiliki skill dari Microsoft Office gitu. Terus biasanya beda-beda sih tergantung dengan field of study yang offer itu butuhkan seperti itu. Misal kalau field of study misal mechanical engineering atau misal mechanical engineering, biasanya kalian harus bisa 3D CAD atau 3D design seperti itu. Nah, mungkin itu sih, mungkin Microsoft Office mungkin yang paling umum ya. Tapi untuk yang lebih ke eh, menjurus ke skill yang diperlukan itu tergantung dengan offernya masing-masing. Itu. Untuk Mas Christophorus, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama.
Lalu ada Jessica Amadia Rahma. Dipersilahkan. Iya, halo Kak, izin tanya Kak, ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, kan dari requirement-nya tadi itu harus ada banyak hal yang disiapkan. Nah itu kan perlu waktu. Itu kira-kira berapa lama ya Kak? Waktu persiapannya itu dari, misal kayak kan harus tes bahasa Inggris dan lain sebagainya itu. Terus kalau misal mau mulai tes yang UAJ itu juga terus sama persiapan semuanya, misal ada sesuatu yang ingin ditanyakan itu kontaknya ke siapa, sama pas internship itu ada mentornya tidak gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama itu persiapan ya. Sebenarnya kalian, nah ini persiapan ini yang harus benar-benar cepat banget dilakukan karena kayak persiapan-persiapan itu eh, harus kalian penuhi kalau kalian tuh sudah dapat informasi bahwa kalian diterima untuk magang di universitas atau perusahaan di luar tersebut. Nah, tapi kalian bisa menyicil, istilahnya berjaga-jaga gitu. Mau diterima atau nggak diterima, kalian harus sudah mulai prepare seperti itu. Nah, kalau untuk tes bahasa Inggris itu bisa langsung aja diajukan, mungkin seminggu atau 2 minggu gitu kalian bisa langsung proses aja ke dosennya. Kalau di Atma Jaya tuh biasanya sama Membening ya. Nah, terus kalau untuk visa atau paspor, nah ini yang lumayan kalian harus kejar. Jadi bisa mungkin kalau misal sudah dapat informasi bahwa kalian diterima, itu kalian langsung harus mengurus paspor kalian kalau misal belum punya paspor. Terus visa juga kalian harus segera urus gitu. Karena memang waktunya akan mepet banget. Jadi misal sebulan atau 2 bulan itu kalian harus sudah dapat sih. Karena ya seperti tadi ya, biasanya ada kayak deadline-nya, apa namanya ya, deadline nomination-nya. Nah itu kalian harus sesuaikan. Jadi kalian harus benar-benar kejar lah gitu. Nah kalau saranku gitu sih, kalau misal masalah requirements atau data-data berkas-berkas yang harus yang harus dipenuhi. Jadi kalau bisa sesegera mungkin gitu. Kalau untuk waktunya sih emang estimasinya sebulan 2 bulan sih itu baru kelar semua gitu. Nah terus untuk apakah ada mentor? Nah kalau ada mentor itu sebenarnya tergantung lagi dari company-nya atau universitasnya. Nah tapi biasanya harusnya ada. Jadi istilahnya ada apa ya? Ada orang, ada panitia yang akan jadi buddy kalian, istilahnya ada yang menemani kalian seperti itu. Nah, itu biasanya ada di IAST. Kalau di Indonesia, di kami, itu biasanya kalau ada mahasiswa luar yang masuk ke Atmajaya untuk misal magang, project seperti itu, kita akan menyediakan buddy, gitu, student buddy istilahnya. Jadi yang menemani mereka untuk melakukan magang di sini. Kayak gitu. Nah, terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Apa udah dijawab semua? Udah kejawab Kak. Oh, Sama oke. mau tanya tadi kan harus persiapannya setelah diterima. Itu berarti pas syarat diterimanya oleh tempat magang atau tempat exchange-nya itu nggak harus ada bukti tes bahasa Inggris atau bagaimana? Kan tadi tes bahasa Inggrisnya setelah diterima. Oh enggak, kalau untuk tes bahasa Inggris itu ya kalau misal kalian tuh sudah masuk ke nomination gitu. Jadi kalau misal kalian udah assign, udah dapet
kesempatannya nih. Nah, itu kalian biasanya langsung baru tes bahasa Inggris gitu. Daripada kalian kalau tes bahasa Inggris itu kan gini ya, kalian harus udah pasti dulu keterima baru kalian tes seperti itu. Nah, tapi kalau misal kayak CV atau misal cover letter itu kan bisa prepare sebelumnya. Nah, untuk kalau kayak comparison apakah pertimbangan perusahaan sana atau pertimbangan kampus sana itu Inggris certificate itu juga menjadi salah satu alasannya sih, menjadi salah satu consideration yang bakal dipakai oleh kampus sana. Jadi makanya seperti tadi aku saranin kalian sudah punya English certificate, misal IELTS atau TOEFL atau sebagainya. Tapi kalau misal kalian perlu nih bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris. Nah, sebelum assign kalian juga bisa aja minta ke dosen. Misal ke dosennya kalau di sini ada Membening ya. Nah, kalian tes dulu sama Membening. Nanti untuk application-nya kalian bisa pakai English certificate itu gitu. Jadi kalian paling tidak harus punya bukti bahwa kalian itu dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi English certificate itu sebelum diterima. Jadi sebelum kalian di-assign untuk pendaftarannya itu English certificate itu penting. Dan yang wajib itu yang dari Atmajaya. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada requirements tertentu, misal IELTS atau TOEFL dari company-nya, itu tetap wajib untuk mengattach sertifikat bahasa Inggris yang dari Atmajaya. Gitu. Baik Kak, itu berarti sebelum yang diterima cuma yang dari Atmajaya aja yang wajib gitu Kak? Iya benar, yang dari Atmajaya itu wajib. Ya, makasih Kak. Ya. Terima kasih untuk Mbak Jessica. Oke, apakah yang lain ada juga yang ingin bertanya? Oke, kami tunggu hingga 9.45. Misalkan masih ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Oh ya, sambil menunggu pertanyaan, aku mau nambahin kalau kalian mau mendaftar internship, aku rekomendasiin kalian ambil yang exchange internship karena itu peluangnya lebih besar, sekitar 90%. Terus sama itu seleksinya tidak terlalu ketat. Jadi nanti yang menseleksi itu dari IAST kami. Jadi kemungkinan untuk berangkatnya, untuk diterimanya nanti akan semakin besar seperti itu. Jadi nanti bisa aja coba cek-cek yang mana yang tipe internnya itu exchange internship. Tuh. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, aku mau nanya nih Kak. Tadi kan sudah dijelasin kan kayak proses serangkaian untuk daftar internship-nya. Nah, itu tuh ada nggak yang dipungut biaya dari AST Indonesia ini? Kalau biaya nggak ada sama sekali, jadi itu gratis. Untuk pendaftarannya itu benar-benar gratis karena kita juga non-profit organization. Jadi untuk pendaftaran segala macam itu dari kami gratis. Jadi nggak dipungut biaya apapun gitu.
Jadi kalau untuk persyaratannya sih mungkin simpel aja ya. Kalian tolong masukkan CV aja yang di My Profile itu. Cuma kita perlu CV aja untuk mendaftarkan kalian di apa namanya di sebuah offer gitu. Kalau nggak salah itu sebagian besar offernya itu deadline-nya sekitar tanggal 11 ya, Kak? Iya, 11 Maret. Jadi eh mungkin teman-teman bisa langsung aja cari-cari tuh offer tadi ada 60. Nah, itu emang waktunya mepet. Jadi harus segera mungkin apa namanya kalau misalnya yang tertarik segera mungkin infokan ke IAST Indonesia. Boleh dengan via email, langsung email aja. Nanti kita akan follow up apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kalau misalnya yang offer yang tertarik langsung aja email ke IAST Indonesia gitu. Makasih infonya, Kak. Apakah ada yang masih mau bertanya? Oke, misalkan sudah jelas dan tidak ada yang bertanya. Gini, saya ingin nih mengajak kalian semua untuk mengabadikan nih momen kayak gini. Nah, terus saya ingin mengundang kalian semua untuk pose lah istilahnya sama Kak Jeremy untuk foto bersama-sama sebagai kenang-kenangan dari acara sesi kedua Internship Abroad IST ini. Nah, terus untuk itu jangan lupa untuk on cam sembari kalian pasang background yang sudah ada di chat itu. Ya, tolong dong teman-teman, ini buat dokumentasi. Yang lain, yang lain. Oke, ditunggu sampai 0951 ya. Oke, baru ada 8 atau 9 orang. Yang lain on cam juga dong biar kelihatan rame gitu. Nah, oke. Sekarang boleh kita pose nih. Mau kayak gimana? Bebas saja, Bu. Yang penting senyum.
Oke. 3, 2, 1. Katakan AST. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. AST. Sip, 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 sip. Ya. Terima kasih banyak. Nah, waktu kita bersama telah berakhir. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Jeremy atas pembagian wawasannya yang sungguh berharga tentang cara mengajukan magang internasional melalui AST ini. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dengan antusias. Semoga aja acara ini telah memberikan inspirasi dan pengetahuan baru untuk kita semua. See you at the next session. Thank you and have a great day. Bye.